terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2, perkenalkan nama saya Nunung Prabawati, guru bimbingan dan konseling SMK Negeri 1 Popelem. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada saat ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan menampilkan video bimbingan klasikal dengan tema pentingnya menaati tata tertib di sekolah dan video konseling individu mengenai perilaku membolos di SMK Negeri 1 Popelem. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini tadi semua sudah masuk di sini ya. Sudah masuk di Jimit. Oke. Sebelumnya biar saya absen dulu ya. Oke, ini Mas Angga bisa dimatikan dulu ya mic-nya. Ditutup dulu mikrofonnya. Kemudian Mas Ardias juga bisa ditutup dulu mic-nya. Mbak Hasna juga bisa ditutup dulu mic-nya. Oke. Kemudian saya absen dulu. Mas Angga Rahmat Pambudi ada? Angga Rahmat ada ya? Ardias Galih sudah ada? Sudah ada. Oke, sudah lengkap semua ya Mbak Mas? Oke. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu bersama. Silahkan salah satu pimpin doa. Saya minta Mas Angga dipimpin doa ya Mas Angga. Sebelum mengawali kegiatan pagi hari ini, doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, fisiknya, raganya semua sehat. Jadi kita bisa mengikuti kegiatan layanan pada pagi hari ini dengan lancar tanpa suatu halangan apapun gitu. Kemudian tujuan layanan pada pagi hari ini yaitu agar kalian nanti dapat mengetahui apa saja tentang tata tertib, kemudian kalian bisa menyimpulkan apa itu tata tertib, kemudian menemukan tujuan dari tata tertib itu sendiri, kemudian kalian nantinya mampu menganalisis perilaku disiplin tata tertip itu seperti apa, kemudian dapat membiasakan perilaku disiplin dalam menaati tata tertib gitu, dapat merinci manfaat disiplin dalam mematuhi tata tertib sekolah, kemudian dapat menentukan upaya disiplin dalam mematuhi tata tertib di sekolah itu seperti apa gitu. Oke, untuk menyingkat waktu langsung saja ya. Oh iya, sebelumnya ini nanti kita sepakati ya untuk kontrak layanan kita 1 kali 45 menit, 1 jam pelajaran. Sepakat ya? Gimana? Sepakat? Sepakat, Bu. Oke, kita sudah sepakat. Berarti nanti kita akan melakukan kegiatan layanan ini dengan baik dan semaksimal mungkin. Kemudian untuk aturan penggunaan Jimit ini atau video conference ini, kalian nanti ketika mau berpendapat silakan raise hand. Atau raise hand itu gimana Bu? Kalian klik tanda tangan itu, ada gambar tangan itu. Nah, itu telapak tangan itu kalian klik, jadi nanti ketika kalian mau berbicara, kalian klik itu berarti sudah raise hand, terus kalian akan langsung berpendapat, gitu ya. Oke, sebelumnya di sini Bu Nunung ada kuis. Jadi nanti silakan cepat-cepatan ya, langsung menebak saja, nanti langsung dibuka saja mikrofonnya. Kira-kira ini gambar apa? Ada kuis yaitu tentang tebak gambar. Gimana? Sudah muncul gambarnya Bu Nunung?
Sudah, Bu. Oke, sudah. Sudah, Bu. Sudah siap ya untuk bermain? Kita pemanasan dulu sebelum memulai kegiatan layanan bimbingan klasikal ini, kita pemanasan dulu agar nanti kalian siap. Kalian siap diajak berpikir, kalian siap untuk diajak mendapatkan ilmu-ilmu baru gitu ya. Oke, nanti saya munculkan satu gambar, kalian tebak. Ini kira-kira gambar apa? Ya, silakan, Angga. Terenggiling, Bu. Penggiling. Oke, sudah bisa berpikir di luar ini ya, out of the box, di luar kebiasaan. Terenggiling apa lagi? Yang lain bisa jawab? Sebelum kita memasuki topik kita pada pagi hari ini, menurut kalian bagaimana sih dengan tata tertib di sekolah kita? Kemudian melihat masih banyaknya angka pelanggaran, menurut kalian upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan? Ada yang mau menanggapi? Ada yang ya, Mbak Siti Aisyah ya, silakan. Mbak Hasna bisa ditutup dulu mic-nya. Ya, Mbak Siti Aisyah mau berpendapat, silakan. Gimana? Bisa diulangi Mbak suaranya? Terputus? Menurut saya, upaya untuk meningkatkan kedisiplinan dengan menumbuhkan diri sendiri, kedisiplinannya menaati ketertiban bagi masyarakat. Oh ya, terima kasih. Berarti menanamkan kesadaran pada diri sendiri ya akan pentingnya menaati tata tertib bagi masa depan. Luar biasa. Ada lagi yang mau menanggapi? Mungkin ada lagi yang mau menanggapi? Apa sudah cukup? Iya, Mbak Devani ya. Mbak Devani silakan. Pandangan saya terhadap tata tertib di sekolah ini sudah baik, karena disiplin itu diperlukan untuk membangun karakteristik siswa atau siswi agar siap menghadapi berbagai tantangan dunia kerja di masa depan. Oke, baik sekali untuk menghadapi tantangan di dunia kerja masa depan ya. Jadi perlu sekali adanya tata tertib karena itu untuk persiapan masa depan kalian masing-masing gitu. Oke, jadi seperti yang sudah saya tanyakan tadi, topik kita pada pagi hari ini, pada layanan kita pagi hari ini yaitu mengenai pentingnya menaati disiplin tata tertib di sekolah gitu ya. Saya minta 2 perwakilan kelompok itu untuk presentasi. Kira-kira kelompok mana yang sudah siap? Iya, Mbak Ulfi, silakan. Baik, saya selaku perwakilan dari kelompok 2 dan kelompok kami ingin mendeskripsikan atau memberi pendapat mengenai tata tertib di sekolah. Menurut kami, tata tertib di sekolah cukup bermanfaat bagi para pelajar, gunanya untuk menertibkan para pelajar agar tidak berbuat hal-hal yang tidak senonoh atau yang bisa disebut kejahatan. Dan jika para pelajar melanggar tata tertib tersebut, maka pelajar tersebut akan diberi hukuman atau bisa juga diberi sanksi. Dan apabila pelajar tersebut berbuat kejahatan seperti berbuat hal yang tidak senonoh, membawa rokok ke lingkungan sekolah, maka hukuman yang tepat diberikan untuk siswa tersebut adalah dikeluarkan dari sekolah, seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Ulfi, luar biasa ya untuk kelompoknya. Berarti tata tertib ini untuk membentengi menurut kelompoknya Mbak Ulfi ya. Jadi membentengi dari hal-hal kriminal, hal-hal yang tidak senonoh, hal-hal yang melanggar mungkin norma hukum seperti itu ya Mbak ya, luar biasa. Berarti di sini saya anggap kalian sudah melakukan diskusi dengan baik tentang pendapat kalian mengenai tata tertib di sekolah gitu ya. Kemudian
setelah ini Bu Nunung ingin memutarkan video, jadi nanti saya harap dari kalian ada yang menanggapi isi dari video tersebut. Sudah muncul ya? Sudah. Bisa kita saksikan dulu. Oke, dari video tadi apa yang kira-kira bisa kalian ambil? Dari video tadi apa? Oh ya, Mbak Widya mau menanggapi, silakan Mbak Widya. Siswa kurang disiplin datang ke sekolah sehingga terlambat dan mau sepandai apapun yang diberi akan berjalan dan akhirnya mendapatkan sanksi. Jadi, terima kasih atas tanggapannya ya. Untuk membahas mengenai pentingnya menaati tata tertib ini ya. Saya share materi kita pada hari ini. Apa itu Bu? Mengapa harus ada tata tertib sekolah? Jadi tata tertib sekolah yaitu menurut Kamaruzaman yaitu hal yang sebelumnya telah dibuat untuk mengikat lembaga atau sekelompok orang tertentu dan telah disepakati oleh banyak orang agar tercapai suatu tujuan tertentu. Nah, dari materi yang sudah disampaikan Bu Nunung tadi, ada yang mau bertanya? Ya, Mas Adi ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada Bu, bagaimana cara agar kita bisa disiplin waktu? Bagaimana cara agar kita bisa disiplin waktu, gitu ya? Ya Bu. Oke. Bagaimana cara kita agar bisa disiplin waktu? Caranya gimana? Yang pertama, kita harus bisa manajemen waktu. Nah, itu. Agar bisa disiplin waktu, kita manajemen waktu. Kita membuat skala prioritas. Apakah sudah cukup? Bisa dimengerti untuk materi kita pada hari ini? Cukup ya? Bisa dimengerti? Bisa open mic-nya semuanya? Bisa. Bisa, Bu. Kemudian berarti saya rasa materi dari saya sudah cukup. Salah satu saya minta untuk memberi kesimpulan dari kegiatan bimbingan klasikal kita hari ini mengenai pentingnya menaati tata tertib. Silakan ada yang bisa menyimpulkan salah satu saja. Kalian membuat kesimpulan. Iya, Mbak Aulia, silakan. Yang dapat saya simpulkan dari pentingnya menaati tata tertib adalah tata tertib memiliki tujuan seperti mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu untuk membentuk mental, moral, dan watak anak agar menjadi kebiasaan berbuat disiplin dan menanamkan berbagai norma luhur untuk dilaksanakan dan norma tunasusila yang wajib dihindari. Sekian kesimpulan dari saya. Oke, terima kasih untuk kesimpulannya Mbak Aulia Zahra. Berarti saya anggap semua sudah berkonsentrasi dan menyimak dengan baik untuk materi layanan saya pada hari ini ya. Kemudian sebelum saya akhiri, nanti ada lembar kerja buat kalian ya, yang nanti akan saya kirim di WA group. Jadi silakan dikerjakan. Saya tampilkan terlebih dahulu.
Jadi kegiatan layanan kita pada pagi hari ini saya rasa sudah cukup, tidak sampai melanggar 45 menit ya ini tadi. Jadi kita sesuai waktunya. Sudah saya sampaikan semua ya tadi mengenai lembar LKPD, kemudian untuk evaluasi hasil. Jadi bisa kita akhiri ya. Untuk mengakhiri, tadi kan dipimpin dengan doa. Alangkah baiknya bisa ditutup dengan doa. Silakan dipimpin doa lagi Mas Angga. Sebelum mengakhiri kegiatan pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah kegiatan layanan kita pada pagi hari ini sudah selesai. Bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya di jam dan waktu yang sama gitu ya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.